Mana salaf memulai dakwanya dengan tauhid, bukan dengan jihad, bukan dengan masalah politik, bukan dengan masalah ekonomi, bukan masalah yang lain. Mulai dakwah ini kepada tauhid, dan ini yang didakwakan oleh para nabi, dan semua nabi diutus untuk mendakwakan dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Kalau kita lihat kondisi masyarakat yang ada sekarang ini, mereka jauh daripada tauhid. Yang banyak mereka kerjakan apa? Syirik dan syirik. Syirik mereka. Ada yang menyembah kubur, ada yang mengajak kiai atau ustadznya untuk menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, jimat, datang ke dukun, paranormal, dan segala macam kesyirikan yang ada. Yang kita wajib mengingkari kesyirikan itu. Dan umat tidak akan bahagia selama-lamanya, dan umat ini akan tetap mendapatkan kehinaan kalau mereka tidak kembali kepada tauhid. Mereka akan hina umat ini kalau mereka tidak kembali kepada tauhid. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Menguasakan kepada kalian apa? Kehinaan. Sampai apa? Sampai kalian kembali kepada Islam. Islam mana? Islam yang benar, yang dasarnya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan sekedar KTP Islam. Yang penting kita ikut Islam. Bukan. Islam yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang turunkan oleh Allah dan telah diajarkan oleh Rasulnya SAW. Itu Islam yang benar. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kata Umar bin Khattab, kami telah dimulaikan dengan Islam. Allah telah memulaikan kami dengan Islam. Famahma nabtaghil izzata bighairihi adzallahu Allah. Allah telah muliakan kami dengan Islam ini. A'azzanallahu bil Islam. Allah telah muliakan dengan Islam. Famahma nabtaghil izzata bighairihi adzallana Allah. Kalau kami mencari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Maka Islam dasarnya yang pertama kali adalah tauhid kepada Allah. Maka ini yang harus kita dakwakan, dan kita harus jauhkan umat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Anda bisa lihat tentang bahaya kesyirikan ini. Masyarakat ini masih banyak yang berbuat syirik. Kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, tuan gurunya masih banyak membiarkan kesyirikan. Kesyirikan harus terus diingatkan bahayanya syirik. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Kalau antum lihat di seluruh Indonesia, ya, di jalan-jalan itu nggak ada kalimat menyekutukan Allah itu adalah berbahaya dunia dan akhirat. Yang ada narkoba. Kalau main narkoba neraka. Mesti sebutkan kalau syirik neraka, tidak sholat neraka. Yang ada narkoba. Karena sebagian anak pejabat kena narkoba. Jadinya apa? Yang ada cuma narkoba. Yang paling penting apa? Tentang tauhid dulu. Oh, dengan tauhid kita akan selamat dunia akhirat. Slogan-slogan itu harus ada di mana-mana. Kalau pemerintahnya mereka paham tentang masalah ini sebagai dakwah untuk umat ini. Jangan cuma simbol-simbol aja yang ada. Setiap kota punya simbol, yang simbolnya dikaitkan dengan masalah agama, tapi nggak ada isinya. Kota ini beriman, kota ini beribadah, kota ini segala macam dengan istilah mereka, tapi isinya tidak ada sama sekali. Pejabatnya, karyawan, ketika waktu sholat nggak sholat, katanya beribadah, kotanya beribadah, ibadahnya nggak dibuktikan. Nggak ada yang nuntut ilmu yang benar. Nuntut ilmu ibadah, sholat berjamaah ibadah, yang lain ibadah, tapi nggak dihidupkan. Jadi cuma sekedar simbol. Agama Islam ini bukan simbol, hakikat untuk pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, tauhid. Dan kalau mereka katakan beribadah, ibadah yang paling penting apa asasnya? Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan jangan dianggap remeh tentang syirik ini. Syirik a'zamuz zulm, a'zam adzamb. Kezaliman yang paling besar adalah syirik, dan dosa yang paling besar adalah syirik.
Makanya para ulama, para ustadz, para kiai nggak boleh menggampangkan masalah ini. Harus mendakwakan tauhid dan peringatkan umat. Dengan apa? Dengan syirik. Bahaya syirik. Orang yang berbuat syirik akan dihapuskan amalnya. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang hina di muka bumi. Orang yang syirik nggak diampunkan dosanya. Orang yang syirik dia akan diazab di kuburnya. Orang yang berbuat, terus sebutkan tentang bahaya-bahaya berbuat syirik, sehingga masyarakat betul-betul menjauhkan segala macam syirik dan jalan-jalan yang membawa kesyirikan. Kemudian yang kedua prinsip dari dakwah salaf, manhaj salaf, yaitu apa? Mengajak umat kepada sunnah dan menjauhkan dari perbuatan bid'ah. Dan sunnah merupakan wahyu. Sunnah merupakan wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba, Nabi bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu." Ketahuilah, aku diberikan Alkitab yaitu Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran yaitu As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang keluar dari Nabi itu adalah hak, benar. Dan umat Islam dianjurkan untuk ittiba. Karena apa? Kita lihat yang sekarang ini umat melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, khurafat dan yang lainnya yang jauh daripada Islam. Karena apa? Karena para ustadznya tidak menekankan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah. Wajib ittiba. Semua imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya melarang untuk mengikuti mereka. Semua imam melarang untuk mengikuti mereka, dan mereka menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengikuti Rasulullah. Wajib ikut Rasulullah, ittiba. Yang dengan itu kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan dicintai oleh Rasulnya dan akan diampunkan dosa-dosa kita, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang kedua, ajarkan umat ini untuk mengikuti sunnah. Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Para imam menganjurkan kita untuk mengikuti sunnah. Jadi dakwah salaf ini dakwah yang mengajak umat kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah. Tapi juga diingat, ikhwani fiddin, azakumullah, bukan berarti isi kita hanya setiap hari dakwanya mengingatkan orang dari bid'ah. Bukan hanya itu, masih banyak yang kita dakwahkan. Cuma tetap kita peringatkan dari bahaya bid'ah, karena ini merupakan kemungkaran. Bid'ah ini mungkar. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya. Yang mengatakan semua bid'ah sesat Rasulullah. Dan kemudian para sahabatnya. Enggak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian juga Ibnu Umar berkata, kata Ibnu Umar, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang pandang baik. Setiap bid'ah sesat meskipun orang pandang baik. Jadi ini tentang wajibnya mengikuti sunnah dan menjauhkan bid'ah merupakan prinsip dakwah salaf. Prinsip dakwah salaf. Dan kita, ikhwan fillah, jazakumullah, antum talabatul ilm, juga jangan gampang-gampang membid'ahkan orang. Kalau memang itu bid'ah, kita lihat siapa yang berhak untuk menjelaskannya. Kalau kita dalam keluarga, orang tua kita tanya, apakah perbuatan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak? Kita jelaskan bahwa ini nggak ada contohnya Rasulullah. Ini nggak ada sunnahnya. Ini jelaskan bahwa ini bid'ah. Itu dalam keluarga kita. Tapi untuk masyarakat umum, biarkan para ustadz yang menjelaskan. Dan ketika antum tidak punya ilmu menjelaskan, akan terjadi keributan yang ada di masyarakat. Karena antum nggak punya ilmu, serahkan kepada para ustadz, para dai untuk menjelaskan.
Jadi ini harus